bahwa industri tempe di rumah tempe ini memang berbeda karena kita menggunakan SOP. Jadi SOP itu buat industri makanan menurut saya adalah penting karena SOP itu bisa meyakinkan bahwa dibuat oleh siapa saja, dibuat di mana saja, dibuat berapa saja pasti sama. Lihat gimana sih? Ini memang mendamping juga ke anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis sedang melakukan kunjungan pada komoditas kacang kedelai dengan produk turunan pengolahan tempe di GD Kopti Kabupaten Bogor. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di rumah produksi tempe Indonesia. Nah, merupakan salah satu tempat produksi yang ada di GD Kopti, Kota Bogor. Jadi teman-teman, apakah kalian sudah penasaran dengan proses pembuatannya? Ikutin kita terus ya. Rumah Tempe Indonesia berdiri atas dasar keprihatinan pembuatan tempe, yang mana merupakan makanan yang memiliki nilai protein yang tinggi, namun sebagian besar pembuatan tempe di Indonesia masih sangat kurang higienis. Produksi tempe melibatkan beberapa tahap, mulai dari persiapan bahan baku, hingga proses fermentasi menjadi produk tempe yang siap dikonsumsi. Berikut adalah gambaran umum mengenai input, proses, dan output dalam produksi tempe. Bahan baku utama yang digunakan yaitu kacang kedelai. Kacang kedelai yang dipakai memiliki dua jenis yaitu kacang kedelai GMO Genetically Modified Organism dan kacang kedelai non-GMO. Kedelai GMO adalah kedelai yang telah dimodifikasi secara genetika menggunakan teknik rekayasa genetika. Kedelai GMO biasanya ditanam untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta kandungan nutrisinya. Sedangkan kedelai non-GMO adalah kedelai yang tidak dimodifikasi secara genetika. Kedelai non-GMO biasanya ditanam dengan cara konvensional, tanpa menggunakan teknik rekayasa genetika. Tenaga kerja. Pabrik tempe ini memiliki 37 tenaga kerja secara keseluruhan, mulai dari pekerja di bagian produksi maupun sampai ke hasil akhir produk tempe tersebut. Peralatan. Ada beberapa mesin yang digunakan untuk pembuatan tempenya, dimulai dari pembersihan sampai pengemasan produk. Beberapa di antaranya adalah alat sortasi, mesin pengupas, tungku dan kompor, timbangan, bak, meja peragian, rak dan tray fermentasi. Input penunjang. Adapun juga yang termasuk ke dalam input penunjang, yang pertama ada ragi, yang berfungsi untuk mengubah kedelai menjadi tempe melalui proses fermentasi, meningkatkan nilai gizi, dan memperpanjang daya simpan. Adapun air yang digunakan untuk membersihkan kacang kedelai dan juga mesin produksi. Pemasok input. Pemasok kacang kedelai yang pertama ada yang dari dalam negeri, atau bisa juga disebut dengan pemasok kacang kedelai lokal. Lalu ada juga pemasok dari luar negeri yang berasal dari wilayah Eropa. Dari mulai pembersihan kedelai,
kemudian dicuci, setelah dicuci kemudian direndam kurang lebih 2 jam. Setelah direndam baru direbus. Setelah direbus kemudian direndam lagi selama 20-24 jam. Setelah itu baru dipisah kulit. Setelah dipecah kulitnya kemudian dipisahkan kulit dari kedelainya. Setelah itu kemudian dicuci lagi sampai bersih. Setelah bersih baru di blanching. Blanching yang dilakukan oleh rumah tempe itu cuma disiram dengan air panas. Setelah itu baru ditiriskan. Setelah ditiriskan kemudian dikasih ragi. Pastikan bahwa setiap butiran kedelai itu harus kena ragi. Perbandingannya kurang lebih 0,2%. Setelah itu baru dilakukan pembungkusan packaging. Pembungkusan pakai apa Pak? Bisa macam-macam. Pakai daun bisa, daun apa Pak? Daun baru bisa, daun jati bisa, daun pisang bisa. Tapi yang kami lakukan di sini yang terbanyak adalah konsumennya minta pakai plastik. Maka dikemas dengan Pak. Setelah dikemas, kemudian difermentasi. Fermentasi itu 48 jam. Nah, kalau 24 jam pertama biasanya kondisinya semacam ini. Nah, nanti ini pada saat fermentasi 24 jam pertama itu diperlukan suhu dan kelembaban yang stabil. Jadi suhu di antara 29 sampai 31. Kelembaban di 45 sampai. Nanti kalau udah 24 jam kedua, jadilah tempe semacam ini. Jadi diperlukan waktu 48 jam. Nah, gimana nih teman-teman? Udah lihat kan keseruan proses produksi di rumah tempe kita? Oh ya, di sini aku dan Faisal bawain produk olahan dari turunan tempe itu loh. Nah, di sini aku ada tempe nugget ayam sama tempe nugget sayur. Kalau di Faisal ada. Di sini juga ada tempe nugget sayur dan juga ada tempe fermentasi. Buat teman-teman yang penasaran banget tempat ini tuh ada di mana, teman-teman bisa langsung aja ya cek alamatnya di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih udah ikutin alur kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa. Dadah.